Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar TIK. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat halaman, memisahkan halaman, baik halaman yang di atas dan halaman yang di bawah. Ternyata masih ada beberapa teman-teman kita yang masih bingung membuatnya, sehingga ada halaman atas dan ada halaman bawah. Jadi ada dua halaman dalam satu halaman. Dalam satu halaman itu ada dua nomor. Jadi halaman 2 itu di pojok kanan atas ada, lalu di bagian tengah bawah juga ada. Ada juga yang semuanya di tengah, ya. Yang duanya, yang halaman atasnya kehapus, ya. Ya nggak apa-apa, jadi nanti bisa dipelajari lagi. Jika ada yang bingung itu tanya saja, ya, jangan pasrah bongkoan seperti itu. Kita belajar bersama-sama. Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa istilahnya bertanya kepada saya secara langsung, nggak apa-apa. Saya biasanya ada di kampus setiap hari Rabu dan Kamis, ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung langsung menemui saya saja, tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Tapi nggak usah janjian dengan teman-temannya sekelas, maksudnya nanti jadinya gerudukan dan banyak nanti yang mendapatkan sanksi dari pihak protokoler kabupaten saya. Jadi nggak apa-apa misalkan secara pribadi gitu, kita nggak apa-apa, jadi tidak mengumpulkan banyak orang atau mungkin beberapa orang yang merasa masih kesulitan bertemu dengan saya langsung, tidak apa-apa. Oke, baik, itu kita review di materi sebelumnya saja, lalu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat judul dengan bordir atau bingkai, ya, seperti ini. Selanjutnya bagaimana kita membuat bullet and numbering, ya, seperti ini. Nanti ada bullet and numbering, lalu membuat drop cap, ya, drop cap seperti ini, lalu pengaturan spasi, ya, seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, ya. Nanti kita review ulang, kita pelajari ulang, ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tapi hanya kurang detail, ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi ini, seperti biasa saya mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa yang merasa sudah paham dengan materi ini, ya. Silakan diikuti saja dengan baik. Anggaplah kalian mereview materi yang sudah pernah kalian dapat. Barangkali ternyata yang saya sampaikan berbeda caranya dan lebih efektif yang saya buat daripada cara yang sudah pernah kalian pelajari, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut saja. Yang pertama yaitu cara membuat judul dengan bordir seperti ini. Nah, caranya di sini saya sudah memiliki teks, ya. Caranya kita blok saja seperti ini, ya. Bisa dilebihkan seperti ini, bisa tidak, ya, bebas saja, ya. Alangkah baiknya atau alangkah lebih amannya kita lebihkan. Ini maksimal, ya. Ini saya arahkan ke sini sudah tidak ada apa-apa. Artinya di sini sudah teks maksimal. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau teks maksimal itu berarti kalau dalam artian atau bahasa program itu cacenya juga ikut. Artinya sampahnya juga ikut, sehingga nanti dalam pembuatan bordirnya juga akan maksimal. Oke. Nah, langkah pertama itu di blok seperti ini. Setelah di blok kita masuk ke bordir, ya. Di sini ada tulisan bordir, ya. Nah, kita pilih jangan yang ini, tapi yang bagian panahnya, ya. Kita klik kiri, lalu masuk ke bagian bordir and shading. Oke, seperti ini, ya, tampilannya kira-kira. Karena tadi kira-kira ada shadownya, ya, di sini ada pilihannya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu, ya. Di sini ada bordir, pitch bordir, dan shading. Bordir itu artinya berarti kita memberikan bingkai pada teks, ya. Sedangkan pitch bordir itu memberikan bingkai pada satu halaman penuh.
Ya, jadi biasanya di garis tepinya itu yang seperti pada ijazah-ijazah seperti itu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Kita pilih yang shadow saja karena saya ingin nanti di bawahnya ada kayak bayang-bayang seperti itu. Selanjutnya kita pilih garisnya. Saya pilih yang garis tepinya itu kecil. Kalau ini garis tepinya yang tebal ya, saya pilih yang kecil saja, yang tepi, yang dalamnya tebal. Lalu bisa diberi warna juga. Saya coba beri warna coklat. Nah, seperti ini. Lalu ukurannya saya buat sama 3 juga. Ya, di sini saya buat non saja karena nanti kalau berbentuk buah-buah itu juga lucu. Ini biasanya nanti page border pakainya seperti ini nanti bisa bagus. Oke ya, karena kita border, kita pilih border. Maaf, lupa ya. Oke, seperti ini. Ya, saya pilih yang warna coklat ya tadi. Maaf ya, agak ngelantur tadi. Selanjutnya ya, kita pilih shading. Shading ini pemilihan warna di dalam. Kalau border ini tadi membuat bingkainya, shading adalah membuat di bagian dalamnya, hanya memberikan warna saja. Oke ya. Nah, misalkan saya pilih warna seperti ini. Nah, di sini ada pattern. Pattern itu artinya dia seperti memberikan bintik-bintik seperti itu ya. Nah, bintik-bintik itu nanti bisa dipilih. Di sini ada clear, solid. Solid 100% itu berarti nanti bintik-bintiknya full. Nah, kalau dikatakan bintik-bintiknya full berarti tidak ada celah. Nah, semuanya berwarna hitam. Nah, maka kita pilih yang bintik-bintik 10%, 12% atau 5% seperti ini ya. Saya pilih yang 10% saja mungkin. Nah, di sini ya. Coba dilihat bedanya. Coba kalau misalkan saya klik yang 20%, oke, bintik-bintiknya lebih dekat ya jaraknya. Oke, saya pilih yang 10% saja biar jaraknya tidak terlalu dekat. Lalu color bintik-bintiknya bisa kalian pilih juga, misalkan warna ini, atau mungkin bisa warna merah, atau mungkin bisa juga warna coklat seperti bingkainya. Oke ya, seperti itu. Lalu apply itunya pilih jangan yang tag. Kalau yang tag nanti sempit, sedangkan untuk yang paragraf nanti bisa jadi seperti yang di atas tadi ya, jadi full sampai kanan kiri. Sedangkan kalau yang teks itu hanya sebatas teks saja, jadi tidak full ke page-nya, lebar halamannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau teks ini nanti hanya mentok pada seberapa panjang teks tersebut, sedangkan bagian paragraf ini mentok pada lebar daripada halaman, marginnya ya, halamannya. Nah, di sini kan ada hitam di sini, berarti ini batas margin. Nah, yang dihitung halaman itu adalah bagian sini ya, bagian sini, bagian kiri ini sampai bagian kanan ini sebelum yang bagian gelap ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah oke, kita oke. Oke, kenapa kok ini tadi ada page bordernya? Nah, karena tadi page bordernya ikut ya, ini tadi ya, masih ingat ya. Nah, ini kita non saja, artinya berarti hilang. Oke, seperti ini. Tadi lupa tadi di tengah ya, kita pindah ke rata tengah saja. Oke, seperti ini. Di sini misal ya, tulisannya saya buat berwarna hijau, nggak kita lihat ya, kuning maybe. Oke, right, kuning ya, kuning bisa terlihat. Oke, seperti ini. Lalu tulisannya kita lebarkan. Oke, baik, langkah pertama kita sudah bisa, yaitu membuat judul dengan border. Selanjutnya yaitu kita akan membuat ini bullet and numbering. Oke, sebelum kita masuk ke bullet and numbering, kita rapikan dulu teks yang ada di sini ya. Langkah pertama yaitu kita blok semuanya saja, karena kita akan membuat teks ini menjadi rata kanan dan rata kiri. Nah, kemarin masih ada teks yang masih rata kiri semua seperti ini, tidak dibuat menjadi rata kanan dan rata
kiri. Ya memang saya tidak memberikan instruksi, cuma biar lebih bagusnya itu seperti apa begitu ya. Jadi kalian itu sudah mahasiswa itu bagaimana biar terlihat rapi dan lebih bagus seperti itu ya. Istilahnya yang saya instruksikan itu adalah hanya standar nilai, sedangkan kalau kamu memberikan lebih, artinya lebih itu berarti nggak melebihi materi saya. Misalkan materi saya itu nggak ada gambar, pakai gambar, nah itu berarti juga terlalu melebih-lebihkan ya, sesuai dengan materi saya, tapi istilahnya diperbagus lagi. Nah kembali lagi ya, di sini kita sudah membuat rata kanan dan rata kiri. Nah ini ya, saya tidak mengulang lagi, pakainya apa, justify. Nah kalau sudah seperti ini ya, kita sebelum ke border sebelum ke bullet numbering, saya ke drop cap dulu ya. Jadi di drop cap ini ada drop cap, membuat drop cap. Nah cara membuat drop cap itu gampang caranya. Di sini ada paragraf yang akan kita berikan drop cap ya. Kita blok paragraf yang akan kita buat untuk drop capnya seperti ini semuanya ya. Ada satu paragraf. Loh Pak, ini apa nggak ikut? Nggak, ini paragraf baru ya. Oke, ini saya blok satu paragraf seperti ini, lalu pilihnya ke bagian insert ya. Bagian insert di sini, cari drop cap mana ya. Nah di sini di bawahnya word art. Oke ya, di bawahnya word art, di bawahnya word art seperti ini. Oke, dipilih drop cap. Nah drop cap ada 3 bentuk ya. Yang pertama ada noun, berarti nggak pakai. Yang kedua drop cap ya, berarti dia berada di antara tulisan. Lalu ada in margin, berarti dia berada di luar tulisan. Nah kita pakainya yang drop cap ya. Ini biasanya kalian temui di mana? Di dalam majalah, koran dan seterusnya. Biasanya pakainya drop cap seperti ini. Oke, lalu di sini misalkan kalian mau melebarkan atau mengecilkan juga bisa. Misalkan saya kecilkan sampai sekian juga bisa ya. Diusahakan mengecilkannya itu sesuaikan dengan baris. Misalkan seperti ini ya, ini saya lebarkan cuma sekian, dia baris ketiga akan ikut hilang. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke baris ketiga, contoh seperti ini. Nah akhirnya apa, di sini akan ada rongga. Nah hasilnya apa, akan tidak bagus. Maka kalau misalkan besar ya besarkan sekian aja. Jadi dipresisikan pada barisnya. Kalau misalkan pengennya hanya kecil ya berarti misalkan hanya sebatas 2 baris ya kita presisikan 2 baris saja seperti ini. Kalau misalkan seperti ini kurang presisi ya kita presisikan lagi sebesar 2 baris intinya. Oke ya, seperti ini. Nah drop cap seperti itu ya, kira-kira sudah. Kalau mau mengubah jenis tulisannya juga bisa. Caranya sama, kita ubah fontnya saja. Misalkan kita pilih fontnya yang seperti ini. Oke ya, seperti ini bisa diubah fontnya. Terus untuk font yang keseluruhan seperti ini juga gampang saja, pakai di blok saja, pilih misalkan yang umum adalah menggunakan Times New Roman. Oke ya, pakai Times atau menggunakan Times New Roman. Nah ini akhirnya kan dia tidak presisi lagi ya, kita turunkan saja seperti ini biar lebih presisi. Oke ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membuat bullet numbering. Nah di sini ada jabat tangan, lalu posisi tubuh, lalu ada perilaku menetap, gerakan badan ya, lalu ada intonasi suara. Nah ini adalah bagian-bagian yang akan dibuat menjadi bulletnya ya. Nah kenapa dari tadi saya bilang bullet numbering, karena memang ada 2 ya. Di sini ada menu bullet. Bullet itu artinya dia bentuk ya, ada bentuk lingkaran, ada bentuk panah dan seterusnya. Sedangkan di sini ada numbering. Numbering itu berarti dia adalah nomor ya, nomor seperti ini. Jadi ada nomor 1 atau alfabet
ya, atau bentuknya seperti ini. Nah, oke ya, seperti itu. Nah, kita pakai yang violet dulu, kita pilih yang tanda panah seperti ini. Nah, sekali lagi karena di sini posisinya harusnya dia berada di agak sini ya, maka kita geser dengan menggunakan apa ini? Masih ingat namanya inden ya. Kita geser indennya ke kiri seperti ini. Ya, kita sesuaikan biar lebih bagus seperti apa. Oke, nah, biar terkesan karena ini sebagai subjudul, maka kita blok di sini, kita bold. Nah, kita tebalkan ya, biar menjadi judul. Oke ya. Nah, selanjutnya nggak usah repot-repot membuat seperti ini lagi ya, kayak gini lalu pilih violet ya. Ingat, kita bisa mengcopy ini dengan apa? Copy format ya. Kita blok bagian ini. Oke ya. Lalu pilih format pointer. Ya, masih ingat ya. Lalu masuk ke sini, kita blok sama ya, seperti itu. Lalu kita lepas. Sama kan? Nah, kita buat lagi format pointer, di bawahnya masih ada. Oke, masih ada di sini ya. Gerakan badan kita blok lagi seperti ini. Oke, kita format pointer lagi di bagian intonasi suara. Oke, gampang ya, mudah. Jadi nggak ribet, nggak perlu mengformat satu persatu. Nah, cukup membuat format satu. Selanjutnya kita pakai format pointer ya, biar lebih efektif penggunanya. Apalagi itu selanjutnya. Oke ya. Nah, ini ada paragrafnya ke dalam. Masih ingat menggunakan apa? Menggunakan inden ya. Kita tarik masuk seperti ini ya, pakainya inden. Oke ya, sudah bagus. Saya rasa di sini di bagian isi ya, ini diluruskan ya, diluruskan pakainya ya inden juga ya, seperti ini. Oke, diluruskan. Sudah lurus apa belum kira-kira? Oke, sudah lurus ya. Sudah lurus. Oke loh, Pak, kok ini seperti ini ya? Kita buat aja, kita luruskan aja seperti ini. Oke ya, nah jadi kita buat seperti ini ya, sama bawahnya kita buat juga dengan menggunakan indennya, kita arahkan ke tengah. Ini nggak bisa pakai format pointer ya. Nah, tidak bisa menggunakan format pointer. Jadi memang ya harus satu persatu ya, kita buat seperti ini. Oke ya, ini kok masih ada yang ada yang kelewat tadi ya. Oke, nggak apa-apa, gampang saja kan. Kita klik sini, format pointer, kita blok perilaku menetapnya. Oke, sudah jadi. Nah, jadilah seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Nanti tugasnya sama, kalian membuat seperti ini ya, gampang kan. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan secara langsung. Mungkin materinya cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.